Jadi kita seringnya begitu. Padahal petunjuk Rasulullah fa'abawahu. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu berfirman begini. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atum asyayatin fastalatum antinihim. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku hunafa'a. Karakternya itu adalah hanif. Ya, hanif itu lurus, al-muyul ilal haq, al-hub ilal khair. Semua manusia itu karakternya begitu. Cenderung pada kebaikan, suka pada kebaikan. Faja'athum asyayatin, maka datanglah setan-setan, fastalatum an dinihim, maka dia bergeser dari karakter ini. Yang menarik dari hadis qudsi ini adalah firman Allah, faja'athum asyayatin, yang datang itu setan. Bapak Ibu pernah lihat setan? Belum pernah? Belum pernah, Bu? Yakin? Ingat surat An-Nas, Bu? Ingat surat An-Nas enggak? Pernah lihat setan enggak? Setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu dari jin dan manusia. Maka kalau Allah berfirman semua hambanya itu Allah ciptakan karakternya hanif, kemudian dia bergeser dari karakter itu karena datang setan. Sekarang gini, Allah itu tidak pernah menciptakan manusia untuk berbohong. Kalau anak kita berbohong itu karena siapa? Yang ngajari dia bohong siapa? Setan yang berwujud. Siapa itu? Jadi nek pengen lihat setan gampang. Setelah kita berbohong kepada anak, masuk kamar lihat di cermin, kuwi lho setan. Iya enggak, Bu? Pernah lihat setan? Bisa jadi setannya itu adalah kita, orang tuanya. Gimana kalau yang jadi setan adalah kita? Karena Allah menyebutnya bukan faja'athum al-jin, bukan asyayatin. Faja'athum asyayatin, datang setan-setan. Dan itu jamak, bukan mufrad. Datang banyak setan. Maka bisa jadi yang jadi setan itu bapaknya, ibunya, simbahnya, adiknya, pamannya, dan lain sebagainya. Semua orang yang ada di sekitarnya berpotensi untuk memberi contoh keburukan. Itulah setan. Bisa jadi justru kita yang menjadi setan bagi anak-anak kita. Cara ngukurnya gimana? Gampang. Lihat dampak buruk kita kepada anak kita. Maka Bapak Ibu penting bagi kita untuk melihat, introspeksi diri. Keburukan apa sih yang kita wariskan kepada anak kita? Kita harus jujur. Ketidakbaikan apa yang dicontoh oleh anak kita? Itu kita harus jujur. Kemudian kita cari solusinya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini berkaitan dengan pola asuh yang kemudian disebut dengan parenting. Hidup kita ini dalam tiga kondisi. Pertama menjadi anak, kedua menjadi orang tua, ketiga menjadi anak sekaligus orang tua. Kita tidak pernah lepas dari tiga kondisi ini, dari tiga posisi ini. Ketika kita masih punya orang tua, kita menjadi anak. Ketika kita punya anak, kita menjadi orang tua. Ketika kita punya anak juga punya orang tua, maka kita bertanggung jawab pada anak kita juga pada orang tua kita. Hubungan orang tua dengan anak, pola asuh itu disebut dengan parenting. Maka di kesempatan ini kami dari MPI mengusulkan, kalau nanti Muhammadiyah Wonosobo mendirikan Stikes,
harus ada mata kuliah parenting. Interaksi kita dengan anak kita, dengan orang tua kita itu setiap hari. Tapi ilmunya tidak dipelajari. Kita belajar matematika berapa tahun, Bu? Yang kita pakai apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu tok kan? Kita bangun rumah pengukur sudut, bidang diagonal, sinus, kosinus, tangen, kotangen, dipakai enggak? Itu kita pelajari padahal enggak kepake. Parenting yang kita pakai setiap hari tidak pernah dipelajari, bahkan itu berdampak sampai pada akhirat nanti. Tapi itu tidak kita pelajari. Maka kalau Muhammadiyah Wonosobo bisa mempelopori itu, harus ada materi kuliah, mata kuliah parenting kepada mahasiswa-mahasiswa STIKES. Kita harus curiga, kenapa ilmu begini tidak diajarkan? Kita patut curiga, siapa dalang di balik ini? Sehingga pola asuh kita kepada anak-anak kita itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kurikulumnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hal sederhana, saya tanya pada ibu-ibu, ketika ibu-ibu menyuruh anak belajar, apa alasannya, Bu? Bapak-bapak menyuruh anak rajin belajar, alasannya apa? Sinau ben pinter. Benar enggak itu, Bu? Harusnya apa? Kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, le sinau ben pinter, dapat pahala enggak? Kita tidak pernah menyuruh anak kita belajar itu, kemudian kita beri pemahaman pada anak kita konsep ikro, enggak kan? Padahal Bapak Ibu, kalau kita menyuruh anak kita, nak belajarlah supaya kamu pinter, nanti anak kita jawab begini, saya punya teman enggak pernah belajar tapi ranking 1. Ada enggak? Saya punya teman rajin belajar tapi ranking 19. Kita mau jawab apa, Bang? Jawaban kita apa? Loh, Bu, koncoku lho ora tau sinau, pinter kok. Berarti adik ora sinau lah, mong koncoku ora sinau pinter kok. Apa jawaban kita ke anak kita? Selesai. Tapi kalau kita tanamkan pada anak kita, anak belajarlah. Karena belajar itu hukumnya wajib. Belajar kamu itu berpahala. Pinternya itu adalah bonus. Jadi kalau ada dua anak, yang satu rajin belajar, yang satu tidak rajin belajar, pahalanya banyak yang mana? Banyak yang rajin belajar. Meskipun yang rajin belajar ini rankingnya 20, yang tidak belajar rankingnya 1. Tapi di akhirat pahalanya banyak yang mana? Tapi kita tidak menanamkan begitu. Jadi orientasi belajar anak kita itu apa? Pinter. Kalau dia sudah merasa pinter, sudah berhenti dia belajar. Orientasinya bukan ibadah. Karena memang kita tidak menanamkannya begitu. Maka yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya itu yang pertama adalah la tusyrik billah. Kamu jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah itu artinya semua yang kita lakukan orientasinya pada Allah, bukan pada yang lain. Belajar itu orientasinya pada Allah, bukan kepada pinter. Tapi yang kita tanamkan bukan itu. Maka anak-anak kita kemudian mengalami disorientasi di dalam belajar. Ketika dia ranking 1 jadinya apa? Sombong. Karena tidak ingat bahwa belajar itu adalah bagian dari ibadah. Kelihatannya sederhana kan? Tapi tidak sederhana. Sama kita suruh anak-anak kita rajin bekerja supaya kaya, padahal bos ro karyawan iki sregep sapa le mbet gawe? Sregep karyawane to. Sing sugih sapa? Bosnya kan. Kita suruh anak-anak kita rapi itu supaya apa? Mbok dandan to ben ganteng. Kan begitu. Padahal orientasinya ke gantengnya, padahal rapi itu adalah perintah Rasulullah. Kenapa anak kita ada jelaskan kepada anak? Rasulullah itu tidak suka orang yang tidak rapi. Cobalah kamu, pelan-pelan kamu dirubah rapi.
mengikuti sunnah. Nah, hal-hal sederhana begini yang kita sering sekali lupa. Maka Bapak Ibu Allah, harusnya kita belajar tentang parenting Al-Quran, karena prinsip-prinsip dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada itu. Tinggal bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengembangkan. Bapak Ibu rahimahullah, di MPI semester pertama targetnya adalah semua luka batin santri sudah terkeluarkan. Karena kita ingin memutus dosa jariah tadi. Kemudian santri-santri yang lukanya berat, kita kasih treatment. Orang tuanya kita ajak diskusi, kemudian kita cari solusi bersama bagaimana menyelesaikan ini. Supaya pertama dosa jariahnya terputus, kemudian kedua mereka bisa menjadi dirinya sendiri, tidak dihantui oleh luka batin masa lalunya. Nah, bagi orang tua yang tidak, wali santri yang tidak kooperatif, karena ada juga wali santri yang tidak kooperatif, kita sampaikan kepada anak, kita minta dia berjanji. Ya. Berjanjilah kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kamu. Nah, mereka akan berjanji itu, kita ingatkan lagi janjinya. Harapannya agar mereka tidak menjadi beban dosa jariah bagi orang tuanya. Jadi inilah salah satu konsep yang ingin kita kembangkan di pondok MPI. Nah, semoga di tempat-tempat lain bisa mengadopsi konsep ini supaya kita jadi paham pentingnya kita belajar parenting Al-Quran. Supaya pendidikan kita, pola asuh kita kepada anak-anak kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam 6.45 itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada tanya jawab. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, saya tinggal pulang, Pak. Ya. Jangan susah-susah pertanyaannya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi masalah sudah terjadi dan sudah oleh belum dikatakan sudah mulai kerja, ketika orang tua kemudian orang nggak usah bersambung, tidak ada tapi tidak ada unsur untuk seperti yang saya katakan tadi untuk saling berkoordinasi memaafkan. Jika untuk menikmatinya bagaimana sudah terjadi, sudah koridor, sudah. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa. Iya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin wa ma zadallahu 'abdan yaqwa illa 'izzan wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu." Ya. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan Allah akan wa ma zadallahu 'abdan yaqwa illa 'izzan, dan Allah tidak akan memberikan kepada orang yang pemaaf kecuali izan, kekuatan rohani, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan jiwa. Wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu, dan siapa yang bertawaduk karena Allah, Allah justru akan angkat. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kuncinya ada di mana sih? Di maaf.
Nah, kalau dengan maaf itu kemudian sudah tidak terdeteksi lagi dampak buruknya, maka insya Allah itu sudah selesai. Ya. Tapi sudah ada maaf, tapi masih ada dampak buruknya, berarti itu belum selesai. Artinya belum legowo. Kan sering kita marah ke anak, kita sudah bilang maaf, tapi nek peduan sih wae ra gelem takon. Itu kan masih ada dampak buruknya. Berarti ini belum selesai kan? Berarti maafnya belum selesai. Tapi kalau dia sudah bilang maaf, kemudian sudah baik kembali, petuan sudah biasa, sudah ngobrol begitu, artinya dampak buruknya sudah hilang. Nah, ketika dampak buruknya sudah hilang, maka insya Allah itu sudah selesai. Kalau sudah selesai begini, sudah jangan dibuka lagi, karena man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan, aib seorang muslim, Allah juga akan tutup. Kalau sudah cukup dengan itu, selesai, sudah. Kalau belum selesai, harus selesaikan. Karena semuanya tidak dalam kondisi yang sama. Orang yang pemaaf itu tidak perlu jelimet, udah selesai. Tapi orang yang pendendam itu nak urung diadep kowe ngene tok ngene iki ora mau ngiku urusane. Nah, yang begini harus selesaikan. Begitu. Kalau sudah tidak ada dampak buruknya, sudah dianggap selesai saja, tidak apa-apa. Begitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahad legi niki sakjroning jadwal kula wonten cabang Paraan, wonten Masjid Al-Manar. Tapi karena saya diminta oleh Pak Direktur MPI untuk mementingkan yang di sini, nah saya izin yang di cabang Paraan digantikan yang lain. Kemudian kalau ahad sabibaripun ahad manis niku ahad napa nggih? Nah, ahad pon niku jadwal saya di cabang Kedu. Nah, selain dua niku insya Allah bisa. Dulu pernah ada permintaan dari pemuda untuk saya mengisi di sini sebulan sekali malam Jumat. Tapi karena malam Jumat saya sudah punya jadwal rutin yang sudah bertahun-tahun, jadi tidak bisa saya geser. Nah, waktu itu kemudian saya mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan untuk pemuda di Al-Arqam ini. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, giliran saya yang bertanya, Pak. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian masih ada rasa kecewa, masih ada marah di dalam hati kita, bagaimana kita menyelesaikan ini? Gimana, Bu? Ya. Di salah satu jamaah di kajian ahad pagi cabang Paraan itu ada yang bertanya seperti ini. Kemudian yang harus dilakukan adalah tulis saja sakit hati kita pada orang tua kita, marah kita pada orang tua kita, tulis saja tidak apa-apa. Yang harus kita ingat adalah bahwa orang tua kita itu manusia biasa, bukan malaikat. Tidak lepas dari salah dan khilaf. Pasti punya kelemahan. Jadi kalau kita menuliskan itu bukan karena kita ingin merendahkan orang tua kita, tidak. Kita hanya ingin menghilangkan dampak buruknya. Maka kemudian dia tulis marah dan kecewanya pada orang tuanya itu. Kemudian dia adukan itu kepada Allah setelah Qiyamul Lail. Dia bacakan itu kepada Allah. Ya Allah, saya marah pada bapak saya, pada almarhum bapak saya. Saya benci kepada almarhum bapak saya karena ini seterusnya. Adukan itu kepada Allah,
Setelah qiyamul lail, kemudian setelah diadukan semuanya kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Hari ini saya persaksikan kepadamu, ya Allah, saya maafkan semua kesalahan orang tua saya. Saya hapus semua kebencian saya kepada orang tua saya. Kalau setelah ini ada hal-hal yang tidak baik dari diri saya, itu bukan karena orang tua saya, ya Allah. Sudah saya hapus semuanya. Saya ikhlaskan semuanya. Selesai bacakan itu, kemudian kertasnya setelah itu dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Lega itu perasaannya. Dan dengan kelegaan itu, potensi dia untuk melakukan kesalahan yang sama itu akan berkurang. Karena banyak sekali kesalahan yang kita adopsi dari orang tua kita. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kecil pernah enggak dicubit sama orang tua? Pernah? Masih ingat enggak sekarang? Masih ingat enggak? Bapak Ibu pernah mencubit anak? Bisa jadi kita hari ini memukul anak kita, itu karena dulu kita dipukul oleh orang tua kita. Banyak sekali kasus-kasus begini. Coba saja nanti setelah ini, Bapak Ibu, diingat-ingat dulu perlakuan orang tua kepada kita, kemudian perlakuan apa yang kita tiru dari itu kepada anak-anak kita. Nanti akan ketemu. Oh, dulu saya dibinikan oleh bapak, oleh ibu, sekarang saya begini juga kepada anak. Kalau hal yang baik, oke. Yang jadi masalah kalau yang kita tiru adalah hal-hal yang tidak baik. Maka itu sangat berbahaya, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang tua kita. Nah, bagi mereka yang orang tuanya tidak bisa diajak dialog dengan baik karena karakternya dan lain sebagainya, caranya gimana? Adukan itu pada Allah, kemudian maafkan. Karena kita produk orang tua zaman kolonial. Kita hidup di era milenial. Itu nanti tidak nyambung. Maka kita yang harus banyak maklum, memaafkan. Kalau tidak bisa dialog langsung dengan orang tua, adukan itu kepada Allah, kemudian maafkan. Maka insya Allah itu akan melegakan perasaan kita semua. Ada 4 menit? Kalau ada pertanyaan? Ya. Oh. Tadi parenting siklus manusia ini Ya. satu menjadi anak, yang kedua menjadi anak dan orang tua, yang ketiga ini saya belum jelas. Menjadi orang tua. Ya. Jadi kita ada yang menjadi anak, ada fase kita menjadi anak, ada fase kita menjadi orang tua sekaligus menjadi anak, dan ada juga yang bernasib hanya menjadi orang tua, tidak maksudnya ada fase ketika kita hanya menjadi orang tua, tidak menjadi anak karena orang tua kita sudah meninggal. Itu kan kalau orang tua kita sudah meninggal, status kita hanya menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ada 2 pembicaraan. Yang pertama itu pertanyaan, yang kedua yaitu permohonan. Pertanyaan yang pertama, jadi bahwa orang yang beristighfar baik pada Allah maupun minta maaf kepada anak maupun kepada orang lain, itu misalnya saya minta maaf untuk sahabat saya. Nah, pemahaman tersebut apakah sudah termasuk Israel? Yang pertama. Kemudian yang kedua, permohonan. Untuk permohonan kami,
tiap-tiap pengajian minggu pagi saya sangat berharap sekali supaya tidak dua teman, lebih ibarat teman. Jadi kami mohon bisa dibrosurkan apa yang akan disampaikan pada hari ini, kemudian apabila dibrosurkan maka kita sangat untuk bisa memahami, setelah pulang kemudian juga bisa memberikan pada keluarga. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin kedua itu urusannya takmir masjid ya. Kalau saya menjawabnya cukup buka saja di Al-Quran, sudah selesai itu. Itu yang poin kedua. Yang poin pertama, jadi merujuk kepada surat Yasin ayat 12 tadi, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ketika kita berbuat salah, itu pertama, kesalahan itu sudah pasti ada hisabnya. Yang kedua, dampak dari kesalahan itu ada hisabnya juga. Jadi ketika kita hanya sampai pada level yang pertama, artinya kita berbuat salah kemudian kita maaf, selesai, sudah. Tapi itu hanya di fase pertama. Di dampak buruknya ada enggak? Kalau itu berdampak buruk, maka dampak buruknya ini harus diselesaikan. Nah, ini yang proses minta maafnya perlu diperdalam lagi. Bapak Ibu rahimahullah, kita sering baca istighfar enggak? Ketika kita baca istighfar yang kita ingat apa? Kita itu kadang-kadang baca istighfar enggak ingat apa-apa. Cuma minta mohon ampun tok. Tapi kita tidak mengingat kesalahan kita, maka istighfar kita itu enggak sampai ke hati. Jadi istighfar yang masuk ke hati itu istighfar kemudian sebutkan salahnya. Dengan menyebutkan salahnya itu artinya kita mengakui dan sadar, ya Allah saya salah, ini kesalahan saya. Itu artinya kita kan mengakui salah dan kita menyadari bahwa itu salah. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan-kesalahan kecil yang tidak kita sengaja, mungkin kita tidak mengingatnya. Tapi kesalahan-kesalahan besar, kesalahan yang kita sengaja, yang kita sadari betul, sebutkan itu. Maka istighfar kita itu akan masuk ke dalam hati. Demikian juga ketika kita minta maaf kepada anak kita, sebutkan salah kita ya. Suatu saat kalau kita bertemu lagi, ada beberapa kasus yang cukup menarik untuk kita diskusikan, dan setiap kali saya menyampaikan kasus yang lain lagi itu, saya selalu menangis. Jadi betapa kesalahan orang tua di dalam mengasuh anak itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Maka kita harus berhati-hati. Marilah kita kaji Al-Quran, kita kaji Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu memberikan rambu-rambu di dalam kita mendidik anak-anak kita. Itu saja, semoga bermanfaat karena waktu sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah izinkan kita untuk suatu saat bertemu lagi bersama-sama belajar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.